Selamat Lebaran. Lebaran. Selamat siang maksudnya. Selamat siang. Ya, Iya, siang-siang. Oke. Gini, kita mau membahas sesuatu hal yang menarik mengenai English education in 4.0. Isu apa, Mr. Andrew? Isu sebelumnya dulu. Perkenalkan diri dulu dong. Oh gitu Saya ya? dari Oxbridge. Saya juga. Nama saya? Andrew Indayang ya? Nama kamu? Tebak dong? Hidayat. Oh iya. Oh iya. Berarti masih ingat? Oke. Jadi isunya apa ini? Ada topik menarik nih, Sir, mengenai pendidikan 4.0 untuk anak-anak muda zaman now. Jadi, dari Kompasiana punya media nih, Oke. mereka meliputi bahwasanya bahasa Inggris itu sudah dipakai oleh 1,75 miliar orang. 1,75 miliar orang di dunia. Research atau tidak? Research. Research ya? Oh. Iya. Di tahun 2019 ini researchnya, masih udah lama ya. Dilansir dari media yang sama juga, bahwasanya penelitian ini menunjukkan Indonesia itu masih paling terendah dibandingkan negara-negara tetangga kita, Malaysia, Filipina. Dan juga menurut riset mereka, posisi Indonesia tahun 2017 itu peringkatnya 32. Peringkat Indonesia di tahun 2019 menurun sampai menjadi peringkat ke-39. Bagaimana menurut Sir Hidayat mengenai Jadi tahun 2017 posisinya 32? 32. Tahun 2019 39 39. Wah hebat, naik dong. peningkatannya. Iya, peningkatan dong. Oh, iya, iya. 37, 38, Betul, ya? 39. Ya kan? Iya. Tapi menurut riset itu kan nomor 1 paling tertinggi nih. Oh iya iya iya. Iya kan? Juara di sekolah, juara nggak mungkin juara 40 paling iya, tertinggi. Jadi pertanyaannya tadi apa? Bagaimana menurut Anda mengenai news ini yang menyedihkan ini? Tapi iya, oke, saya mengerti lah. Jadi sebenarnya diskusi ini kan, itu kita harus tarik balik. Aspek sejarah itu menentukan loh. Iya ya. Ini misalnya di Asia Tenggara ada Indonesia, ada Filipina atau ini. Jadi di Asia Tenggara itu kan ada beberapa negara yang dulu secara historis dijajah oleh negara Eropa yang berbeda. Betul ya? Masih ingat ya? Indonesia dijajah dengan siapa? Waduh, nilai sejarahku hancur-hancuran dulu. Belanda kan? Belanda, ya betul. Jadi, betul. kalau logikanya ya, kalau negara itu dijajah oleh Belanda, berarti penduduknya bisa bahasa Belanda. Sekarang kalau Malaysia, Singapura, sama Filipina contohnya, dijajah oleh siapa? Inggris. Maka mereka secara garis keturunan atas sampai ke bawah ngomong Inggris lebih kuat. Betul ya, saya bawa orang tua pergi medical check up Malaysia juga. Semua rumah sakitnya menggunakan bahasa Inggris, formulirnya pun bahasa Inggris. Makanya mereka secara historis memang sudah ada garisnya. Kenapa ya Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda ya jadinya ya? Nah, di situ adalah kesalahan kita. Mungkin dulu waktu zaman penjajahan, orang-orang yang terdekat mungkin menguasai bahasa tersebut. Contohnya kan sudah ada sih, cuman orang lama lah, orang lama. Sekarang permasalahannya kan kita mau switch bahasa. Iya betul. Atau mau mempelajari sebuah bahasa, betul kan? Iya, betul. Oke, dari bahasa Belanda yang dulu kita pernah dijajah, oke, sekarang kakek nenek kita itu kan sudah nggak bisa lagi ngomong. Tapi lucu juga ya, saya barusan berpikir juga kembali setelah mengatakan seperti itu. SD, SMP, SMA, kita tuh dulu belajar bahasa Inggris itu. Udah dari SD, SMP, SMA tuh 12 Lama tahun. juga ya? 12 Lama tahun ya? ditambah orang tua memberikan kursus-kursus yang lain ke anak-anaknya. Betul, Wah, betul. gimana itu ya? Tapi kita pada saat, contohnya saya waktu itu mau ke Australia, sulit untuk mendapatkan IELTS 6, saya sulit. Jadi begini, kalau kita mau ke negara misalnya Australia ya, itu kan ada yang namanya tes IELTS, betul? Iya, betul. Sementara ada dua hal yang berbeda ketika kita di sekolah. Misalnya dulu sekolahnya di Indonesia kan, SMA? SMA iya, di Indonesia. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kenapa? Yang berbeda ini adalah ketika kita SMA itu diajari bahasa Inggris yang memang ditujukan supaya kita lulus SNPTN. Artinya, memang anak-anak kita itu sudah diarahkan untuk lulus universitas negeri yang ada di Indonesia. Makanya mereka juga mendesain yang namanya, ya kita bilang soal-soalnya. Tapi banyak universitas-universitas besar di Indonesia itu UI, UGM itu semuanya
mereka membutuhkan IELTS untuk kelas internasionalnya. Baru-baru ini, iya, betul. Baru-baru ini. Iya. Dalam waktu 5 tahun terakhir lah. Jadi sebenarnya ini kesalahan kita punya bahasa Inggris dari siapa sih, Sir? Sebenarnya ini sejarahnya ini. Kalau kesalahan, saya kira salah juga ya. Mungkin kekurangan. Tapi kalau dari garis atas, siapa yang mau dijajah Belanda? Mr. Endo mau nggak dijajah Belanda? Ya nggak mau lah. Saya kalau dijajah, saya lebih milih Inggris, maju saya. Betul? Betul Betul kan? Jadi kan sekarang itu kan kita lupakan. Oke? Nah sekarang yang kita pertanyakan itu adalah belajar bahasa Inggris 15 tahun, masuk ke kampus 1 tahun, biasanya semester 1, semester 2 dulu. Oke? Di luar itu kita ada kursus kan? Betul kan? Ya kan kadang ada yang tiga kali seminggu. Itu interesting juga loh, satu, yang Sir bilang mengenai kursus itu loh. Ya tapi nantilah kita diskusiin kan. Iya. Yang mungkin nanti berikutnya ya teman-teman ya. Cuman yang saya mau fokuskan itu dari pertanyaan tadi kan. Iya. Oke? Kenapa? Apa permasalahannya? Kan begitu. Yang pertama tadi outputnya sudah berbeda, ya kan? Output sudah berbeda. Nah yang kedua kita kan perlu koreksi. Kalau kesalahan saya nggak setuju ya, tapi mungkin kelemahan. Harusnya kita koreksi gimana pemerintah. Nah, menyangkut dengan pemerintah ini. Iya. Ini ada lagi yang menarik dari sayanya ini. Menurut kita, pemerintah ini mengenai edukasi bahasa Inggris ini banyak sekali nih yang mengejar LPDP contohnya. Iya. Itu kan dari negara kita juga itu. Jadi pertanyaan saya itu apa sih yang harus diperbaiki oleh pemerintah ini? Lihat ya, LPDP membutuhkan yang namanya IELTS tuh. Iya. Tapi kita mempelajari nggak ada yang IELTS sama sekali. Iya. LPDP kita membutuhkan itu, beasiswa semuanya membutuhkan Tadi itu. kan kita sudah diskusi. Oke. Jadi diskusi kita kan tadi outputnya itu sudah berbeda. Di sekolah itu guru mengajarkan supaya masuk negeri. Oke. Ada di antara murid itu masuk kampus S1, ternyata pilihannya berbeda. Yang satu keluar negeri, satu dalam negeri. Ya kan? Nah, yang bermasalah itu yang mau keluar negeri. Pak Idat belajar bahasa Inggris berapa lama kalau boleh tahu sayanya? Saya cuma 3 tahun ya. 3 tahun? Habis itu lepas. SD Pak? Enggak, saya belajar tuh SMP. Ketika saya masih ingat sekali ya, guru menanya saya what's your name, saya dikasih tahu teman saya. Nggak perlu sebutin ya nama temannya. Masih ada sekarang dekat dengan saya juga. Saya dikasih jawaban yang salah supaya diucapkan sama guru ketika ditanya what's your name. Salah, saya diketok, nangis saya. Dari situ saya niat. Dari kelas SMP kelas 1 sampai kelas 3 saja. Stop saya. Setelah itu ya kita ketemu lagi SMA waktu itu kan. Ketemu SMA ternyata kita memang sudah berbeda. Jadi apa yang membuat Pak Hidayat itu mau berusaha memperjuangkan bahasa Ya, Inggris motivasi itu memang harus ada ya. Walaupun sedikit harus ada. Cuman kan guru itu membuat motivasi itu makin tinggi. Nah, yang saya maksudkan tadi itu adalah pemerintah mengkoreksi guru. Kalau saya bermotivasi kan tinggi waktu itu setelah diketok. Bayangkan misalnya itu penghapus tuh yang dia terbuat dari kayu diketok di kepala gara-gara what's your name. Teman saya ngasih jawaban yang salah, saya ucapkan. Saya nggak ngerti. Dan Pak Idat ngikutin jawaban orang kawan itu ya? Kalau dalam pendidikan namanya perotik ya. Perotik itu banyak sih yang seperti itu yang kayak beo-beo doang tuh. Tapi bayangkan diketok. Oh iyalah. Andainya saya memaknai ketokan di kepala itu salah, saya kan bilang gurunya kejam sekali. Sekarang mana boleh lagi Pak Hidayat seperti itu. Kena HAM kita. Kena HAM langsung kita itu. Maka andainya motivasi sudah tinggi, gurunya masuk bagus, yang belajarnya lama. Betul nggak? Betul sih. Betul kan? LPDP sekarang kan sudah ada itu ya dari masa Pak SBY ya. Buka dia. Tapi di Eropa membutuhkan sementara kita masuk dari sekolah didorong oleh guru menguasai bahasa Inggris yang khusus tujuan akhirnya adalah masuk universitas negeri. Berjalan universitas negeri, ternyata yang mau keluar negeri tadi malah diminta IELTS. Tenses betul kan? 16 semuanya. Nah, itu saya ingat sih itu semua. Nah, itu tenses itu salah satunya dulu waktu SMA kan kita pernah diajari tenses tadi. Yang diujiankan di yang diujiankan untuk masuk negeri itu juga. Jadi mereka mendorongnya ke sana. Sementara yang IELTS itu lebih jauh dia terbang begitu. Cuman kan pertanyaannya orang yang belajar IELTS dulu sudah pasti punya uang, betul kan? Nah, maka kita harus koreksi, pihak pemerintah tuh harus koreksi gimana supaya guru-guru ini lebih mengembangkan motivasinya untuk mengajari murid, strateginya begitu dia. Karena berbeda
background siswa-siswa kita kan. Nah kembali lagi ke LPDP tadi. Jadi bawaan dari S1, cara mengajarnya juga begitu kan. Oke, cuman ya cara mengajarnya sudah begitu. Cara mengajar gimana nih menurut Pak Dede? Kalau saya, menurut saya masih berkelanjutan itu. Bawaan dari SMP, SMA, sampai ke kuliah itu masih terbawa. Begitu ya. Udah. Nah yang berikutnya lagi kan, oke, dia diajari, si para murid ini diajari, mahasiswa ini diajari, dia hanya di semester 1, semester 2. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu mereka nggak belajar bahasa Inggris seperti layaknya di luar negeri S1 kan. Betul sih. Begitu dia. Kita punya pun masih membahas yang namanya TOEFL, Iya, dan TOEFL betul. lagi. Jadi dia kurang sejalan. Jadi ketika semester 8, bayangin ya semester 8 seorang mahasiswa mau ngelamar LPDP, IELTS 6,5 minimal, atau tergantung universitas lah ya kan, sebelum dapat lolos. Dan jadi pertanyaannya itu adalah, ketika dia mau melamar ke sana, LPDP terbentur sama yang namanya IELTS, benar kan? Artinya apa? Dia harus belajar lagi. Benar nggak? Jadi makin lama masa belajar bahasa Inggris itu makin lama. Jadi kan dari SMP masuk ke SMA lagi, udah berapa tahun tuh? 6 SD tambah 6 sampai SMA, ya tambah lagi. Tambah lagi setelah mau ambil LPDP dia mau belajar lagi. Belum, tambah lagi 1 semester, 2 semester di awal-awal masuk kampus Indonesia. Iya. Ada 2 semester tuh. Nah, belajar gitu lagi. Ada berapa tuh? Nah, nanti ketika dia mau tamat kan, mau tamat itu dia mau nambah LPDP tadi, IELTS 6,5, dia belajar lagi. Coba ya gitu, bisa nggak belajar setahun? Gila ya. Bisa nggak? Kemungkinan belajar bisa, kemungkinan tidak. Artinya yang menentukan adalah seberapa besar motivasi dia. Setelah motivasi itu besar, ketemu guru yang tepat, ya udah, nggak sampai setahun itu. Karena ingat, kuncinya cuma lulus 6,5. Kalau mau 8 ya agak lama lah, 2 tahun, 1,5 tahun gitu dia Mas Andrew.